Di sini tangkap dia. Wanita dari mana ini? Berani ikut campur. Jangan paksa. Aku memukul wanita. Ayo, kalau bisa kalahkan aku baru bicara. Nah, kamu baik-baik saja. Terima kasih. Bisakah kamu memberitahuku namamu? Jangan tidur dulu. Bos, Bawa kedua orang ini kembali dan tangani dengan baik. Saya yang tidak tahu diri. Mohon ampun. Tuan yang murah hati. Lepaskan kami. Bos, siapa adik kecil ini? Hanya menolong karena melihatnya dalam bahaya. Bawa dia ke rumah sakit. Siap. Bagaimana penyelidikan pembunuh kakak saya? Bos, masih belum ada petunjuk. Terus selidiki. Bagaimana dengan perusahaan Xiao Yun? Perusahaan Tuan Muda masih dalam tahap awal. Saat ini, masih kekurangan dana untuk memulai. Baik, biarkan saja. Biarkan dia selesaikan sendiri. Bos, menghidupkan kembali sebuah perusahaan bagi Anda hanya perlu satu kalimat. Saya tidak mengerti mengapa Anda harus menyembunyikannya dari Tuan Muda selama bertahun-tahun. Berpura-pura menjadi pemilik kedai mie kecil. Kakak saya sebelum meninggal, menitipkan Xiao Yun kepada saya. Saya berjanji padanya, pasti akan merawat Xiao Yun dengan baik. Jika saya tidak banyak melatihnya, bagaimana dia bisa menjadi orang sukses? Ingat baik-baik, jangan sampai membocorkan identitas saya. Mengerti? Siap. Hujan sudah reda. Hantarkan saya pulang. hai Bu. Bu, Xiao Yun, kenapa kamu datang ke kedai mie? Bu, kenapa kamu turun dari mobil mewah? Lalu, siapa ini? Tadi aku pergi belanja, waktu menyeberang jalan, tidak sengaja menabrak mobil bapak ini. Bapak ini baik hati, jadi mengantarku pulang. Kamu tidak apa-apa. Ada yang terluka? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalau begitu, karena sudah mengantar ibu ini sampai rumah, saya pergi dulu. Bukannya pekerjaanmu akhir-akhir ini cukup sibuk? Kok ada waktu datang nih saya? Ini kan baru selesai sibuk, sekalian mampir ke kedai mie untuk bantu-bantu. Aku tadi mengira ini ayah tiriku. Bu, kamu tidak pernah berpikir untuk mencari pasangan lagi. Aku akan mencarikan untukmu. Tolong carikan informasi tentang seseorang perempuan tinggal di sekitar jalan Wui. Ada tahi lalat di bawah sudut mata. Cara bertarungnya sangat. Sangat apa? Sangat mempesona. Baik, Tuan Muda. Boleh saya bertanya dengan lancang, untuk apa Anda mencari orang ini? Membalas puji.
Mie kamu. Terima kasih. Nah, ini sudah mangkuk mie ke-8 yang kamu pesan. Temanmu belum kenyang juga. Abaikan saja dia. Itu Kak, aku boleh... Nyonya pemiliknya ada? Saya sendiri nyonya pemiliknya. Yeh. Lumayan cantik. Saya diantar oleh Makom Blang Wang. Dengar-dengar, kamu masih muda, sudah menjanda. Sendirian membesarkan anak pasti tidak mudah. Kebetulan, lihat, saya punya mobil, rumah, uang. Juga tidak keberatan kamu punya anak sebesar ini. Bagaimana kalau kita berdua coba-coba saja? Kamu juga tidak perlu lagi membuka warung mie lusuh ini. Kamu, kodok ingin makan daging angsa, kenapa tidak kencing? Lalu bercermin. Kamu ngomong siapa? Siapa yang menyahut, dialah yang dimaksud. Dasar janda busuk, diberi muka, malah di sini bertingkah. Aku sudi padamu, itu sudah untungmu. Aku, Xie Jinglan, meski jatuh miskin, tulangku tetap keras. Tidak mengandalkan belas kasihan orang, apalagi melayani orang seperti kamu yang penuh bau uang, otak lemak, Peppa Pig. Keluar, jangan kotori warung miku. Perempuan busuk, berani menghina aku? Hari ini aku harus memberi pelajaran padamu. Perempuan yang tidak tahu diri ini tidak boleh. Berani sentuh dia sedikit saja, coba. Coba saja kau sentuh dia. Siapa kau? Cepat pergi, pria tampan. Ini urusan antara aku dan dia. Kau tahu siapa tuan muda kami? Berani bicara seperti itu padanya? Aku tak peduli siapa kau. Bukankah ini tuan muda keluarga Lin? Yang dimanja oleh Nyonya Lin, arogan dan semena-mena, melakukan segala kejahatan. Itu si iblis kecil. Baik. Cepat minggir. Pergi. Aku takkan berurusan dengan kalian. Cantik, tunggu saja. Kakak, kau baik-baik saja. Ada apa denganku? Justru kau, kenapa maju? Tamu-tamuku, semuanya kau buat kabur. Aku datang untuk membalas budi. Terima kasih telah menyelamatkanku waktu itu. Izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Lin Muye, umur 26 tahun. Aku adalah... Penerus grup Lin. Oh, ternyata kau adalah adik kecil itu. Tak usah berterima kasih. Itu hal sepele. Kakak sedang kencan buta? Lihat, bagaimana dengan aku? Kau? Anakku saja hampir seusiamu. Aku justru suka yang lebih tua dariku. Benarkah tak mungkin? Ya, tak mungkin. Tunggu. Tunggu sebentar. Ini untukmu. Untukku? Hari ini, terima kasih ya. Anak ini terakhir kali dikejar-kejar pasti sudah membuat marah orang yang tidak boleh dimarahi. Gelang ini adalah tanda pengenal dariku. Orang-orang di dunia hitam, begitu melihatnya, tidak akan berani berbuat apa-apa padanya. Ini juga bisa dibilang semacam perlindungan. Kah, besok aku boleh datang lagi? Tentu saja, aku kan berbisnis. Mana ada yang tidak menyambut? Pelanggan. Terima kasih, Kak. Mobil semahal ini, anak siapa lagi ini? Kalau saja aku juga bisa menikah masuk ke... Wei. Hari ini sudah bertemu ibuku. Kalau kamu merasa cocok, mari kita putuskan hubungan kita. Bos, ada proyek bernilai puluhan juta di sini. Urusan kecil seperti ini, kalian putuskan sendiri saja. Urusan organisasi jangan cari aku. Kontak terlalu sering belakangan ini. Aku takut Xiaoyun tahu. Ibu. Halo, Bos. Xiaoyun. Ibu, takut aku tahu apa? Xiaoyun, kenapa kalian kembali lagi?
Aku bawa teman perempuanku untuk mampir sebentar. Halo, Tante. Namaku Li Wiwi. Duduklah. Nanti cicipi masakan tante. Bukankah si Yun seharusnya anak orang kaya? Kenapa ibunya cuma buka? Sayang, tas model baru yang kulihat waktu itu, apakah temanmu sudah punya jalurnya? Itu, sebentar lagi. Teman bilang, minggu depan sudah bisa dapat diskon internal. Tenang, pasti aku dapatkan untukmu. Minggu depan? Itu sudah lewat musimnya. Sebenarnya, aku juga tidak harus punya tas itu. Hanya merasa, saat kamu pakai jam tangan itu, gayanya sangat cocok. Jadi, ingin beli tas untuk menyesuaikannya. Oh, Oh ya, bulan ini aku harus bayar kartu kredit. Nanti ingat transfer ya. itu. Aku belakangan ini tidak punya banyak uang. Bisakah ditunda beberapa hari lagi? Apa? Cuma beberapa ribu rupiah? Ini saja tidak bisa. Si Yeyun, kalau kamu mau mengejarku, harus punya niat untuk mengeluarkan uang untukku. Tahu? Kalian berdua, apakah sedang pacaran? Tante, kami belum resmi bersama. Belum bersama. Sudah minta dia bayar kartu kreditmu. Xiaoyun, kamu memang murah hati ya? Jam tangan peninggalan ayahmu mana? Bu, aku rasa terlalu mencolok. Jadi tidak kupakai. Apakah kamu menjual jam tangan peninggalan ayahmu? Apa kamu menjual jam tangan peninggalan ayahmu? Bu, aku... Kalung di leher Weiwei dan tas di tangannya ini, harganya tidak murah. Xiaoyun, kamu yang beli kan? Itu, uangnya dari tabunganku sendiri dan juga pinjam sedikit dari teman-teman. Hei, Ayun, jangan asal bicara. Kamu yang mau belikan aku barang, semua atas kemauanmu sendiri. Aku tidak memaksamu untuk berhutang. Tante, jangan dengarkan omongannya. Nona Weiwei, kamu tidak perlu gugup. Aku paling tahu bagaimana anakku sendiri. Xiaoyun, ibu hanya penasaran. Jam tangan yang sangat kamu hargai itu pasti terjual dengan harga yang bagus, ya? Tante, maksudmu apa? Jangan banyak omong. Selalu tidak mau menentukan hubungan. Terus menggantungnya begitu saja. Agar dia berusaha mati-matian membelanjakan uang untukmu. Nona Weiwei, perhitunganmu ini apakah terlalu berlebihan? Bu, aku. Xiaoyun, katakan pada ibu, kamu lebih rela menjual barang peninggalan ayahmu untuk mengisi lubang kapal dasar ini. Benar kan? Kok bicaramu kasar sekali? Ayun dengan sukarela membelikan aku barang. Itu karena dia mencintaiku, membuktikan dia mampu. Kamu sendiri tidak punya kemampuan. Buka restoran besar, membuat anakmu ikut terkurung. Di toko kecil lusuh ini masih tidak mengizinkannya mengejar yang lebih baik. Sebuah jam tangan tua? Berapa harganya? Terjual ya, sudah terjual. Jam tanganku yang jual. Tidak ada hubungannya dengan Weiwei. Ibu tidak boleh berkata seperti itu padanya. Kamu ini anak yang tidak berguna. Itu satu-satunya peninggalan ayahmu. Wanita tua, kamu gila. Dia anakmu. Aku memang memukulnya. Kalau masih banyak bicara, kamu juga kukenai. Ayun, lihat dia. Ibu, kamu tidak boleh memperlakukan Weiwei seperti ini. Xiyun, coba lihat dirimu sekarang. Seperti apa rupamu demi seorang yang menganggapmu mesin ATM, merendahkan ibumu. Makhluk seperti ini, kamu berani menjual peninggalan ayahmu? Berani jual? Mana otak? Harga? Sudah dimakan anjing? Ibu, aku sungguh-sungguh menyukainya. Meski dia belum menerima aku sekarang, aku akan berusaha menunggu hari itu tiba. Baiklah, Xiyun. Sebelum kamu sadar siapa dirimu, dan apa yang harus kamu lakukan, aku tak mau bicara lagi. Jangan panggil aku ibu lagi. Pergi! Kalian berdua minggir dari sini. Weiwei, tunggu aku. Weiwei, tunggu aku. Aku kesal sekali. Jangan ikuti aku lagi. Jangan marah. Ibuku hanya marah karena aku menjual jam itu. Nanti saat perusahaan untung, aku akan menebusnya kembali. Hanya sebuah jam. Apakah ibumu perlu menghina aku seperti itu? Tunggu. Sekarang kita langsung pergi beli tas itu. Benarkah? Sungguh. Tidak lain hanya menghabiskan sedikit lebih banyak uang. Tapi ibumu sudah berkata seperti itu tentangku. Bagaimana aku tega?
Kamu masih mengeluarkan begitu banyak uang untukku. Tidak apa-apa. Asalkan kamu senang. Aku tahu, kamu yang terbaik untukku. Ternyata dia sama sekali bukan anak orang kaya. Barang-barang itu juga dibeli untukku dengan berhutang. Aku akan memanjakannya beberapa hari lagi, tunggu saat yang tepat. Lalu aku akan mencampakkannya. Siapa yang menginginkan anak sampah sepertimu? Bos, ada apa? Segera kirim orang untuk Menebus kembali jam tangan yang dijual Xiaoyun. Dan beritahu, semua rumah gadai jangan terima barang-barang Xiaoyun lagi, apapun itu. Dan selidiki untukku, gadis di samping Xiaoyun. Namanya Liu Weiwei. Ya. Jadi, dia punya anak laki-laki bernama Xiaoyun, hanya sedikit lebih muda dariku. Pacar anaknya, Liu Weiwei, masih bekerja di grup kita. Benar. Kebetulan sekali. Menurutmu, jika aku lebih memperhatikan calon menantunya di masa depan, apakah dia akan lebih menyukaiku? Kuasa tidak. Ya, lakukan saja. Proyek baru grup, serahkan kepada Liu Wei. Apa? Proyek baru kali ini diserahkan padaku? Terima kasih, Pak. Jangan berterima kasih padaku. Ini atas perintah Bos Lin yang baru. Dia yang secara khusus menunjukmu. Kalau mau berterima kasih, terima kasihlah padanya. Aku sama sekali tidak kenal dia. Jangan-jangan dia pernah melihat kecantikanku, lalu tergila-gila. Kerjakan dengan baik. Jangan sia-siakan harapan Bos Lin. Baik. Pergilah. Katakan. Bos, Liu Weiwei ini adalah teman sekelas Young Master di universitas. Young Master mengejarnya selama 4 tahun, tapi dia tidak pernah menerima. Tapi hadiah yang diberikan Young Master, semuanya diterimanya tanpa terkecuali. Kamu ngapain? Maaf. Oh iya, ini untukmu. Young Master menggunakan semua uang sakunya untuk dia. Dirinya sendiri biasanya hanya makan mie instan dan roti kukus. Pantas saja, waktu Xiaoyun masih kuliah, dia selalu terlihat kurang gizi. Apa lagi yang dia lakukan? Young Master sakit parah musim dingin tahun lalu karena Liu Weiwei bilang tengah malam ingin makan makanan manis dari toko viral. Young Master langsung bergegas naik taksi ke tempat yang jauh dan kemudian di tengah angin dingin mengantre selama 2 jam. Tapi hasilnya, Liu Weiwei hanya mencicipi 1 suap, lalu mengeluh tidak enak. Semuanya dibuang tuan muda, tapi dia tidak marah. Meski sedang sakit, dia tetap berusaha menghibur orang. Dan lagi... Lanjutkan. Dan lagi, rumah yang Anda belikan untuk tuan muda di sebelah sekolah, dia berikan juga untuk Liu Weiwei tinggal di... Apa katamu? Kamu bilang apa? Dia memberikan rumahnya sendiri kepada Liu Weiwei untuk ditinggali. Lalu dia tinggal di mana? Dia sendiri sering menginap di rumah teman. Bersama tidak. Liu Weiwei lah yang meremehkannya, bilang mereka bukan pasangan, tidak ingin hidup sama, terlalu cepat. Bukan pacar saja, sudah buru-buru menjilat. Benar-benar anakku yang baik. Ngomong-ngomong, bos, Liu Weiwei ini belakangan dekat dengan pria lain. Jadi dia meremehkan. Warung Mikumuku ini ingin mengganti target. Ya. Konon, dia adalah Young Master Lin dari grup Lin yang baru menjabat. Proyek terbaru perusahaan diserahkannya kepadanya. Yang Master Lin? Dia itu Young Master Lin yang Anda selamatkan hari itu, Lin Muye. Sama saja. Sekarang ini mungkin dia sedang bersama kekasih barunya, berbelanja merayakan. Ayo. Mau kemana? Panggil Xiaoyun. Aku harus membuatnya melihat jelas. Barang berharga yang dia junjung tinggi. Sebenarnya, seperti apa kualitasnya? Sayang, terima kasih sudah menemaniku hari ini. Kekasihku sukses dalam karir, tentu harus dirayakan dengan baik. Hayo, tas mana yang kamu suka? Pilih saja. Sayang, kamu benar-benar baik sekali pada aku. Kalian sedang apa? Kalian lagi ngapain? Yun, kenapa kamu datang? Siapa sih ternyata? Oh, anjing peliharaan yang ngeselinnya Weiwei itu.
Tapi nggak apa-apa, soalnya dia sebentar lagi akan tendang kamu jauh-jauh. Iya, kamu jangan ganggu aku lagi. Wei, kamu ngomong apa? Aku kasih tahu, kamu udah gak cocok sama aku. Cuma anak miskin yang hadiah yang layak aja gak bisa beli, mau nikah sama aku? Mimpi kali. Aku kan baru kemarin beliin kamu. Itu mah, barang-barang yang udah ketinggalan zaman. Masa cocok sama status nona seperti aku? Cuma beli tas saja, pelit banget. Gak kayak Ziki kami, apa yang aku mau? Langsung dibeliin, gak berkedip sama sekali. Kenapa kamu bisa jadi begini? Pasti kamu lagi bercanda sama aku, kan? Ayo sini. Anjing peliharaan, jangan sentuh aku. Kamu panggil aku apa? Sudah lihat kan? Dia sama sekali nggak layak dapat semua yang kamu lakukan buat dia. Meski begitu, kamu masih mau maafin dia? Nggak apa-apa, Wei. Asal kamu baik sekarang. Aku bisa anggap nggak ada apa-apa yang terjadi. Kamu dengerin nggak apa yang kamu omongin? Sama kamu, cewek tua. Dan kamu, perempuan tua, cuma punya kedai mie seadanya. Bau minyak goreng dan bau sampah. Wei, kamu. Hanya karena sebuah jam tangan, kamu berani cemberut padaku. Kenapa? Barang orang mati disimpan juga bawa sial. Hanya kalian berdua, ibu dan anak, yang menganggapnya berharga. Ini semua adalah isi hatimu. Kamu pikir ini? Sayang, buang-buang waktu ngomong sama orang rendahan ini. Ini kan toko barang mewah. Kalian berani buat keributan di sini? Kalau barangnya rusak. Kalian sanggup ganti rugi? Bapak Ibu, tolong jangan ribut di sini ya. Kalau tidak beli tas, silakan tunggu di luar toko. Siapa bilang kami tidak beli? Ya, masih pura-pura saja. Barang-barang di sini harganya sangat mahal. Kamu sanggup beli? Bu, Bagaimana kalau aku beli semua ini? Kamu dengar dia bilang apa tadi? Berani-beraninya mengaku bisa beli semua ini. Satu tas sembarangan di sini saja. Harganya setara dengan jualan mie bertahun-tahun. Bu, tidak perlu. Kalau aku benar-benar beli, kalian harus minta maaf pada Xiao Yun. Baik, asalkan kamu bisa bayar tunai di tempat, aku akan sujud dan minta maaf pada anakmu. Baiklah, asalkan kamu bisa bayar tunai di tempat. Aku akan bersujud, minta maaf kepada anakmu. Bu, keluarga kita tidak punya uang sebanyak itu. Kenapa? Dulu saat mengeluarkan uang untuknya, tidak terlihat kamu begitu peduli pada keluarga. Lemah. Yang ini dan yang ini, ternyata Yang dipilih semuanya barang murahan. ini semua tidak usah. Sisanya. Bungkus semuanya untukku. Baik, Nyonya. Mana mungkin? Sudah janji. Bersujud. Minta maaf. Kamu belum bayar. Kenapa aku harus minta maaf? Benar. Kamu hanya menakuti kami. Aku tidak percaya. Kamu benar-benar punya uang untuk membeli toko ini. Si kaya raya. Betul. Baik. Jangan menyesal nanti. Kakak ada di lantai bawah? Barusan turun makan lihat, Xie Yun dan pacarnya. Sepertinya juga ada di sana. Ayo. Mau apa? Karena pacar Siyun juga ada di sana. Aku harus pergi cari muka di depan kakak. Tidak ada kata sandi. 难道他还付得起？不可能，绝对不可能！ Bu, ini. Maaf Bu, kartu Anda melebihi batas. Bagaimana bisa? Kukira kau siapa? Wanita kaya rahasia. Ternyata
Kartu saja tidak bisa dipakai, sungguh menggelikan. Kukatakan, kalau tidak mampu, jangan paksakan diri. Lihat. Malu sendiri kan? Bu, kita tidak usah beli. Ayo, kita pergi. Siapa bilang kalian boleh pergi? Barusan aku bilang, kalau kau bisa beli semua ini, aku akan bersujud minta maaf kalau tidak mampu. Bukankah harus ada hukumannya juga? Hukuman apa? Aku kalah. Aku bersujud. Kalian kalah. Tentu juga harus bersujud. Cepat bersujud minta maaf pada Wiwi. Kami tidak pernah setuju. Minggir. Kalian berdua tidak minta maaf. Hari ini, jangan harap bisa pergi. Dua si imut, cepatlah bersujud. Minta maaf pada nona ini. 才那么几个人，也妄想拦住我。3、2、1，到了。 Siapa yang harus minta maaf kepada siapa? Kok kamu? Kenapa? Ini Mal, aku tidak boleh datang. Chenghu kecil, Chenghu ini pergi kemana? Kamu siapa? Bagaimana caramu bicara dengan direktur Lin kecil kami? Xiaolin Zong. Itu direktur Lin kecil yang mempromosikanku. Berarti dia datang untukku. Lihat, aku pasti bisa memikatnya. Direktur Lin. Kamu siapa? Direktur Lin. Aku Liu Weiwei. Ternyata kamu Liu Weiwei. Kamu ngapain di sini? Direktur Lin, Anda harus membela aku. Ibu dan anak ini tadi ingin aku bersujud dan minta maaf. Benarkah begitu? Direktur Lin memang berpihak padaku. Jangan fitnah. Tadi jelas-jelas kamu yang bilang sendiri kalau ibuku bisa beli semua tas ini. Kamu akan bersujud minta maaf. Iya, tapi sekarang kalian tidak mampu membelinya. Bukankah sekarang giliran kalian yang harus minta maaf padaku? Dasar wanita jahat. Kamu si penjilat. Jangan lancang di sini. Ayo, tekan mereka berdua untukku. Lepaskan aku. Tunggu. Siapa bilang dia tidak mampu membelinya? Toko ini aku belikan untuknya. Toko ini saya yang beli untuknya. Pak Lin, kenapa Anda membantu mereka? Liu Weiwei ya? Ya, Pak Lin, saya Liu Weiwei. Beberapa hari lalu, Anda sendiri yang mempromosikan saya. Kamu dipecat. Apa? Tidak dengar jelas? Saya bilang, kamu dipecat dari perusahaan kami. Mempromosikanmu hanya karena kamu adalah calon menantu Xie Jinglan. Karena sekarang sudah putus, maka tidak perlu lagi melindungimu. Dan kamu berani-beraninya memintanya untuk menyembah kepadamu. Saya, Lin Wuye. Yang pertama, tidak setuju. Siapa dia? Sampai Pak Lin begitu membelanya. Seandainya tahu, tidak akan putus dengan Xie Yun. Oh ya, saya juga bisa memblacklist kamu di seluruh industri. Agar kamu tidak pernah punya kesempatan lagi. Ayun, tadi saya hanya bicara karena emosi. Maafkan saya. Kita berbaikan lagi ya. Tadi siapa di sini yang memaksa saya dan ibu saya untuk berlutut dan menyembah? Tadi saya seperti kesurupan. Saya masih mencintaimu. Dia, semuanya dia yang memaksa saya melakukan ini. Semua ini karena dia yang memaksaku. Tante, tolonglah. Saya mohon pada Tante. Bicaralah dengan Direktur Lin. Minta dia jangan pecat saya. Pergi, jangan sentuh aku. Sekarang Xie Jinglan telah membeli toko ini. Bukankah kalian harus minta maaf? Kamu tidak bisa sentuh aku. Mengapa kamu pikir aku tidak berani sentuh kamu? Direktur Lin kami adalah putra bungsu keluarga Lin. Yang paling disayang, anak kesayangan nenek Lin. Julukan si perusuh, bukan tanpa alasan. Aku tidak peduli kamu anak siapa. Kamu tahu ayahku siapa? Oh, siapa? Chuanje, pernah dengar? Chuanz, organisasi misterius itu yang jaringan gelapnya tersebar luas. Dan kekuasaannya sangat besar. Dengar-dengar dia menguasai pusat nadi ekonomi, seluruh kota, dunia hitam dan putih. Sama-sama takut padanya. Ayahku adalah anggota senior Xuan. Berani kalian lawan? Apa? Sayang,
Aku tahu kamu masih punya kartu as. Cepat beri mereka pelajaran. Ayahku akan segera datang. Minta maaf sekarang. Masih belum terlambat. Tuan Muda, bagaimana kalau kita pergi saja? Suanji ini. Kita tidak bisa lawan. Aku tidak pergi. Aku sudah bilang akan melindunginya. Tidak. Mengapa kamu harus mengorbankan dirimu sendiri? Hari ini, bahkan jika Dewa turun ke bumi, juga tidak boleh menyakitinya sedikit pun. Siapapun yang berani mengganggu anak Siapa yang berani mengganggu anakku? Ayah. Kamu yang mengganggu anakku. Ya, memang mereka. Mereka ingin aku bersujud dan minta maaf. Berani-beraninya mengusikku. Kurasa kalian sudah bosan hidup. Ayo, tangkap mereka yang tidak tahu maut ini. Tunggu. Tuan, coba lihat lagi dengan baik. Bagaimana? Bisa jadi ini tanda milik, bos. Beberapa kali muncul sebelumnya, aku tidak pernah menunjukkan wajah asli. Tapi tanda ini seharusnya dia kenal. Sebenarnya anakmu yang menghina kami. Ibu dan anak ini duluan. Bagaimana bisa dibilang kami yang mengganggunya? Mereka ini ternyata memiliki tanda seperti ini. Pasti hubungannya dengan bos sangat istimewa. Nah, kamu harus bersabar dulu. Nyonya. Nih. Kamu benar. Ini salah anakku. Oh? Ayah, apa yang ayah katakan? Si tampan ini dan wanita tua ini bersama anaknya mengganggu aku dan Weiwei. Sungguh mencari maut. Ayah harus membalas dendam untuk kami. Belah. Diam, anak durhaka. Ayah, kenapa ayah tidak menghukum mereka? Malah memukulku. Bangsa! Bagaimana biasanya ayah mendidikmu? Aku menyuruhmu untuk rendah hati, tapi kamu malah mengandalkan nama baikku. Berbuat semaumu di luar, menindas orang lain. Ayah, aku. Itu mereka. Berlutut, berani membantah. Dan kamu goda, berlutut juga. Zhao gagal mendidik anak. Telah menyinggung kalian bertiga. Sungguh minta maaf. Tuan Zhao, terlalu sungkan. Ayah. Dia tidak lihatkah kalung tangan yang dipakai anak itu? Mengapa kamu memiliki kalung tangan ini? Kakak yang memberikannya padaku. Ada masalah apa? Kalung tangan ini adalah tanda dari bos. Bagaimana bisa ada di tangan seorang wanita desa sepertimu? Sejak bos mengambil alih suanya, dia tidak pernah menunjukkan wajah aslinya. Jangan-jangan. Mungkinkah kamu adalah orang itu? Dia cuma pemilik kedai mie sederhana. Bagaimana mungkin dia punya barang seperti ini? Kalau dia benar orang itu, aku dan anaknya berteman baik selama bertahun-tahun. Mana mungkin aku tidak tahu? Menurutku, mungkin saja dia menemukannya di suatu tempat. Atau bahkan, dia yang mencurinya. Bagaimana kalau aku benar-benar orang itu? Mungkinkah aku benar-benar adalah dia? Bagaimana? Mungkin. Aku bercanda, aku hanyalah seorang yang biasa-biasa saja. Pemilik kedai mie, mana mungkin aku adalah dia? Baik, nanti aku akan melapor kakak Cheng Hu. Ada wanita tua yang tidak tahu malu di sini. Berani-beraninya mencuri barang milik dia. Cheng Hu? Siapa lagi ini? Apa-apa? Masa sampai dia kenal? Kakak Cheng Hu kok? Tidak dikenal. Dia tidak ada di sini. Dia adalah pemimpin kami di Xuanj. Semua orang tahu. Cheng Hu paling setia kepada bos. Jika kamu menggunakan jalan yang tidak benar untuk mendapatkan benda pusaka, maka dia pasti tidak akan membiarkanmu. Sungguh tidak tahu malu seorang pencuri. Berani-beraninya bertingkah di sini. Kebetulan, gelang ini benar-benar diberikan padaku olehnya sendiri. Kamu sedang berani. Barang milik dia. Bagaimana mungkin kakak Cheng Hu memberikannya begitu saja? Apalagi kepada seseorang seperti pemilik kedai yang lusuh seperti kamu. Kamu bilang siapa yang lusuh? Apakah dia yang memberikannya padaku? Nanti kalian tanyakan saja sendiri. Sekarang ini, dia seharusnya sudah sampai.
Kan? Kalian sedang apa? Kalian sedang apa? Kakak Cheng Hu, bukankah dia kakak yang mengantar ibuku pulang hari itu? Coba ceritakan, apa yang terjadi? Wanita tua ini, dia berani mencuri benda pusaka, bos. Lalu memberikannya pada anak muda bermarga ini. Sungguh berani sekali. Sudah aku bilang, ini dia yang memberikannya langsung padaku. Lihatlah dia. Sudah di ujung tanduk masih saja membantah. Memang aku yang memberikannya padanya. Apa? Tidak mungkin. Kakak Cheng Hu, bagaimana mungkin kau memberikan barang bos begitu saja pada orang lain? Nyonya ini pernah berjasa padaku, maka kuberikan benda pusaka ini kepadanya sebagai janji untuk melindunginya. Ada masalah? Tidak ada masalah. Kalau begitu cepatlah minta maaf pada Nyonya ini. Kakak, kenapa kau suka sekali menebar kebaikan di mana-mana? Ini namanya memperbanyak jodoh kebaikan. Nyonya, Tuan Lin, adik kecil ini. Kejadian hari ini, semuanya adalah kesalahan anakku di sini. Aku mewakilinya meminta maaf pada kalian bertiga. Mohon dimaafkan. Baiklah, suruh anak buahmu bubar. Karena kesalahpahaman sudah terjelaskan, aku akan membawa anakku berangkat duluan. Pergi. Nona Weiwei, aku belum mengizinkanmu pergi. Aku belum mengizinkanmu pergi. Bu, Bibi. Bukannya tadi bilang mau minta maaf pada Xiao Yun? Baiklah, asalkan kamu bisa bayar tunai di tempat ini. Aku akan sujud minta maaf pada anakmu. Kalau tidak salah ingat, itu adalah sujud minta maaf. Aku, Ayun, maafkan aku ya. Liu Weiwei, aku benar-benar sudah melihat siapa dirimu. Sampah seperti kamu, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Maaf, kumohon suruh mereka melepaskanku ya. Kamu tidak perlu bersujud, tapi selama bertahun-tahun ini, Xiao Yun sudah menghabiskan banyak uang untukmu kan? Pengeluaran yang memang perlu, tidak akan dihitung. Uang yang dihabiskan untuk membelikanmu tas, perhiasan, aku minta kamu kembalikan semuanya. Tanpa kurang 1 sen pun. Dari mana aku cari uang sebanyak itu? Batas waktu 1 minggu. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Sudah jelas? Sudah jelas. Maaf, aku terlambat datang. Hari ini terima kasih atas bantuan Tuan Cheng. Kalau begitu, aku pergi dulu. Mama, kakak. Kita bicarakan di rumah saja. Aku peringatkan kamu, jangan punya pikiran nakal terhadap ibuku. Kenapa? Aku tidak boleh. Kamu cuma lebih tua beberapa tahun dariku. Mau membuatku jadi anakmu? Mimpi saja. Muda umur kenapa? Muda umur tubuh sehat. Begini, kita berdua panggil masing-masing. Aku panggil kamu adik, kamu panggil aku ayah. Bagaimana? Persetan denganmu. Sudah? Bisa mulai makan. Xiao Yun, apa rencanamu setelah ini? Liu Weiwei, bukankah masih harus mengembalikan sejumlah uang padaku? Aku berencana memasukkan uang ini ke perusahaan. Dioperasikan dulu. Kenapa? Masih sangat kecewa? Ibu, sungguh maaf aku seharusnya tidak begitu mempercayainya. Kesalahanmu bukan pada percaya orang, hanya salah mempercayai orang. Ketulusan itu seperti emas, tapi harus diberikan pada yang tahu nilainya. Ingat, terkena cipratan lumpur busuk. Cukup dicuci bersih. Tapi kalau sendiri yang terjun ke dalamnya, itulah yang benar-benar tidak bisa bangkit lagi. Jalan masih panjang. Mangkuk sudah kosong, tepat untuk mulai mengisi yang baru. Ibu, aku akan berusaha keras, membuatmu hidup bahagia. Ibu percaya padamu. Kalau begitu, mangkuk kakak ini berencana. Kapan akan diisi yang baru?
Kebetulan, aku ada satu hal yang ingin minta bantuanmu. Silakan kakak katakan. Bawa aku menemui Nyonya Lin. Wah, sudah mau ketemu orang tua? Malam hari dan air. Di dalam hati. Kamu tunggu saja di sini. Aku akan pergi ke mall, membeli hadiah untuk nenek. Aku akan segera kembali. Pergilah. Senyummu seperti seorang. Kakak laki-laki sebelum meninggal akrab dengan Nyonya Lin. Jika kita bisa bertanya kepada Nyonya Lin, mungkin akan ada petunjuk baru. Lalu mengapa tidak pergi menemui Nyonya Lin? Nyonya Lin sejak lebih dari 10 tahun yang lalu menyerahkan grup kepada putranya untuk dikelola. Dia telah pensiun dari dunia. Sejak itu, hampir tidak ada yang tahu keberadaannya. Chuan Ge beberapa kali mengajukan undangan bertemu, tetapi selalu ditolak dengan halus. Begitu rupanya. Tapi, ada satu cara lagi. Cucunya. Lin Muye. Semoga kunjungan kali ini. Sayang, tas ini sungguh cantik. Xie Jinglan. Suwantang. Lama tidak berjumpa. Astaga, benar-benar kamu. Ku dengar kamu kemudian membuka sebuah warung mie kecil. Katanya dulu, kamu juga termasuk bunga sekolah. Kok bisa sampai terpuruk begini? Oh iya, perkenalkan, ini suamiku, Shen Shu. Dia baru saja membelikanku tas. Kami sedang bersiap pergi makan di restoran Prancis. Yang baru buka, sayang. Ini dia yang pernah kuceritakan. Teman sekelas yang suaminya meninggal harus sendirian menjaga toko usang dan membesarkan anak. Suwantang, kamu masih sama seperti dulu. Suka menjadikan kesialan orang lain sebagai batu loncatan untuk kebahagiaanmu sendiri. Masa sih? Meski kita sudah putus hubungan, aku tetap berharap kamu baik-baik saja. Siapa sih yang benar-benar menginginkan kebaikan untuk teman sekelas lama? Hati manusia memang begitu buruk. Aku tidak menyalahkanmu. Xie Jinglan, kamu cuma iri. Iri karena sekarang aku lebih beruntung darimu. Kamu tetaplah menjaga toko kecilmu yang usang itu sampai berjamur. Mobil ini punyamu. Mobil adikku. Sudah kuduga. Mana mungkin kamu mampu membelinya? Mobil bagus. Tunggu, kamu ada kapan? Adik yang sekaya ini. Xie Jinglan, ada apa ini? Pintu mobilmu sendiri tidak bisa buka. Tidak mau terlihat jatuh di hadapanku, lalu cari mobil mewah sembarangan untuk pura-pura difoto. Kakak. Kakak. Ayo naik. Kakak, bukankah aku minta kamu menunggu di mobil? Kenapa turun? Di mobil terlalu pengap. Aku turun untuk cari udara segar. Lin, bos kecil Lin. Kamu. Saya Shinsu dari Hongda Trade. Belakangan ini, berkat pesanan dari grup Lin bisnis saya, bisa berjalan dengan baik. Oh ya? Kalau begitu berterima kasih. Mengapa kalian berdua berani bersikap tidak sopan pada tunanganku di sini? Tunangan? Maksud Anda, Xie Jinglan, adalah tunangan Anda. Betul. Nona, sikapmu yang sombong tadi, semuanya kulihat. Sekarang, pilihannya, kamu minta maaf pada kakakku, atau kerjasama antara Lin Group dan Hongda akan berakhir di sini. Ini salah paham bos kecil ya? Ini. Kamu gila, Shensu? Berani-beraninya kamu memukulku. Cepat minta maaf pada bos kecil Lin dan tunangannya. Minta maaf. Ya. Maaf. Suwantang, hidup ini tak terduga. Jangan pernah
meremehkan siapapun di sekitarmu. Pergi. Cepat pergi. Ayo, pergi. Kapan aku menjadi tunangan seseorang? Kakak, nenekku bukan orang yang mudah ditemui. Dia mau bertemu hari ini karena aku bilang padanya. Aku bawa pacar pulang. Kamu adalah pacarnya Xiao Ye. Nenek. Nona, saya adalah adik perempuan Xie Linyuan. Pemimpin Shuanqi yang sekarang. Xie Jinglan. Apa? Xuanz? Kakak? Kamu benar-benar. Katakan, ada apa? Kematian kakak saya dulu. Berapa banyak yang Anda tahu? Tak kusangka, kamu akhirnya menemukan aku juga. Peristiwa tahun itu. Aku juga tahu sangat sedikit. Aku hanya ingat samar-samar. Terakhir kali aku mengunjungi Linyuan, di depan pintu aku bertemu orang misterius itu. Di lengan bawahnya ada 2 bekas luka yang bersilangan. 2 bekas luka yang bersilangan? Rencananya berubah. Saatnya bertindak. Lin Yuan, dia menemuiku seminggu sebelum kejadian. Dia sangat tidak seperti biasanya. Bukan lagi itu, pemuda yang tenang dan percaya diri. Lalu, apa yang dia katakan? Dia bilang, ada sesuatu yang tidak bersih di dalam organisasi. Di dalam organisasi? Dia curiga ada wajah lama yang terlibat di dalamnya. Dan posisinya tidak rendah. Kau anak nakal? Masih saja membohongiku? Bilang membawa pacar pulang. Nenek, kalau aku tidak bilang begitu, Nenek mau bertemu? Lagi pula, aku juga ingin sih. Jangan. Kau tidak pantas dengan Jinglan. Itu dia. Kakak ternyata orang yang sangat hebat. Aku tidak akan bisa mengejarnya seumur hidup. Tuan muda berbakat dan tampan pasti akan sukses besar di masa depan. Maaf, aku harus menerima telepon. Halo, Xiaoyun. Halo Bu, beritahu kabar baik, Liu Weiwei. Aku mengembalikan sejumlah besar uang beraku. Aku gunakan uang itu untuk mengoperasikan perusahaan. Hari ini mulai untung. Sudah, kukatakan, kau pasti bisa. Tapi perusahaan sekarang banyak urusan berantakan yang harus ditangani. Halo? Xiaoyun? Xiaoyun? Anak ini? Ada apa? Tidak apa-apa, kita lanjutkan bicara. Siapa ini? Lepaskan aku! Siapa sebenarnya? Lama tidak bertemu ya. Lama tidak bertemu. Kalian. Apa yang kalian inginkan?
Tuan Muda Si, jangan terburu-buru. Kali ini, aku mengundangmu ke sini. Hanya untuk memberitahumu beberapa hal. Bagaimana jika aku katakan 20 tahun ini, kau hidup dalam kebohongan? Xie Jinglan bukan ibumu yang sebenarnya. Dan kau juga bukan anak pemilik kedai mie. Omong kosong, apa yang kau ucapkan? 20 tahun lalu ayahmu dibunuh. Adik perempuannya, yaitu bibimu, Xi Jinglan, mengambil alih dan membesarkan. Tentu saja, dia tidak hanya mengambil alih dirimu, tapi juga organisasi paling berbahaya dan misterius di seluruh kota pelabuhan, Xuan, yang ditinggalkan ayahmu kala itu. Apa yang kau katakan? Orang yang kau anggap ibu, Xie Jinglan, sebenarnya adalah kepala syuangnya kami. Dia juga bukan ibumu kandung. Dia adalah bibimu. Lalu mengapa dia selalu menyembunyikannya dariku? Alasannya tidak jelas. Ayahmu sudah tiada. Kaulah satu-satunya pewaris Xuan. Dia hanya perlu membuatmu menjadi tidak berguna. Maka dia bisa duduk dengan mantap di posisi pemimpin Xuan ini. Tidur nyenyak. Tidak mungkin. Aku akan memberitahumu satu hal lagi. 20 tahun lalu, ayahmu dibunuh oleh Xie Jinglan. Aku akan memberitahumu satu hal lagi. 20 tahun yang lalu, ayahmu dibunuh oleh Xi Jinglan. Tidak mungkin. Ibuku pasti bukan orang seperti itu. Masih memanggilnya ibu? Benar-benar anak bodoh. Xie Jinglan kejam dan licik. Kalau dia bisa membesarkan dengan kebohongan selama 20 tahun, membuat menjadi sampah, bagaimana mungkin dia tidak bisa membeli hak laki-lakimu, lalu menggantikannya? Coba pikirkan baik-baik. Apakah dia sering menghilang tanpa kabar, lalu tiba-tiba muncul lagi, gerak-geriknya misterius, dan pernah berhubungan dengan Cheng Hu itu? Xiaoyun, kenapa kau datang? Kita terlalu sering berhubungan akhir-akhir ini, aku takut Xiaoyun curiga. Ibu. Nyonya ini pernah berjasa padaku. Aku memberikan benda kenangan ini padanya. Berjanji akan melindunginya. Ada masalah apa? Bagaimana? Aku tidak membohongimu, kan? 20 tahun penderitaan karena dibohongi, dendam pembunuhan ayah. Kau tidak ingin membalasnya? Kau hanya perlu bekerja sama dengan kami, menyingkirkan Xi Jinglan. Aku, Zhao Kun, berjanji padamu akan mendukungmu sepenuhnya menjadi pemimpin Xuan berikutnya. Apa yang harus Xiaoyun, kenapa kamu datang begini malam? Bu, ini mati lampu ya? Iya, kenapa? Kamu kenapa? Wajahmu terlihat sangat lesu. Apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Tidak ada. Kenapa tiba-tiba bertanya begitu? Tidak apa-apa. Sayang, lapar kan? Ibu akan buatkan mie untukmu. Duduk dulu ya. Bu pemilik, uangnya saya taruh di sini. Baiklah. Aku sudah tahu identitasmu. 1 minggu kemudian, Zhao Huishao, 我见了不散。
akhirnya datang. Kamu ingin hadir di pertemuan dagang seminggu lagi? Iya, maaf merepotkanmu. Bukan masalah, tapi identitas kehadiran kakak. Tulis saja sebagai pendampingku bagaimana. Bos Lin, Kakak, aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Tunggu sebentar. Nanti aku kembali mencarimu. Entah kapan dia akan muncul. kamu adalah Xie Jinglan. Kamu adalah pacar adikku. Kamu adalah? Kakak tertua, Lin Muye, Lin Wanyu. Oh, jadi nona besar. Dengar-dengar kalian bertemu nenek minggu lalu? Hayo. Sekarang, barang seperti apapun bisa masuk ke pintu keluarga Lin kami. Mengapa nona besar berkata begitu? Kamu siapa? Keluarga Lin siapa? Jangan bermimpi menaiki tangga tinggi untuk menjadi Phoenix. Adikku polos. Urusan pernikahannya. Harus aku, kakaknya, yang memeriksanya dengan baik. Nona besar salah paham. Aku dan Lin Muye, bukan hubungan seperti itu. Lihat, siapa yang datang? Bertemu lagi. Teman sekelas lama. Su Wantang, kenapa kamu lagi? Nona Lin, sudah lama sekali tidak bertemu. Jangan coba-coba akrab denganku di sini. Apa maksudmu? Tunggu sampai Jinglan menikah dengan Tuan Lin muda. Lin akan menjadi satu keluarga. Sebagai sahabatnya, tentu aku juga akan sering bertemu denganmu. Bukan begitu? Kurang ajar. Kapan aku pernah bilang dia, Xie Jinglan, bisa masuk ke keluarga Lin? Ya, Jinglan, bagaimana ini? Ternyata nona besar belum setuju. Kamu menjadi adik iparnya. Lepaskan tangan kotormu. Siapa sahabatnya? Xie, Jinglan, adikku masih muda dan bersemangat. Wajar saja tertarik pada pengalaman yang unik. Tapi pernikahan haruslah sepadan. Kamu, seorang janda yang cuma punya kedai mie kecil, berani-beraninya ingin masuk keluarga Lin. Dengan keahlianmu memasak mie, atau dengan keahlian lain apa? Ibu rumah tangga masa depan keluarga Lin, apakah akan mengajari cara menggulung mie di pesta ama? Hai, jangan bicara seperti itu. Mungkin baju yang dia kenakan ini adalah hasil tabungan setahun menjual mie. Jinglan, sebenarnya aku juga kasihan padamu. Kalian yatim piatu. Memang sulit. Ingin meraih kesempatan untuk mengubah nasib, aku bisa pahami. Tapi jangan terus-terusan menempel pada Tuan Muda Lin. Merusak nama baik keluarga Lin, Nona Lin. Bukankah begitu? Su Wantang, apakah lupa? Siapa yang menangis minta ampun di tempat parkir waktu itu? Dan siapa yang dibuang seperti sampah? Aku. Ketenangan sesaat yang kau dapat dari menjilat dan bergosip, seperti bedak tebal di wajahmu. Begitu dicuci dengan air, langsung hilang. Tak bersiksa. Kau? Nona Lin, seberapa tinggi ambang pintu keluarga Lin? Aku tidak tahu. Tapi aku tahu, kemuliaan sejati bukan terletak pada berapa banyak batu permata yang digantung di leher, atau pada berapa banyak martabat orang yang bisa diinjak-injak. Meskipun aku orang biasa. Itu bukan alasan bagimu untuk menghinaku seperti ini. Bagus sekali. Kata-katamu bagus. Kak, saat aku tidak ada, beginikah caramu memperlakukan temanku? Teman? Bukan teman biasa, kan? Sudah dibawa pulang untuk bertemu nenek. Kak, kamu tahu siapa dia? Aku memang bermaksud begitu. Tapi dia belum tentu mau menerimaku. Kamu bercanda? Seorang janda yang membuka kedai mie tidak mau menerimamu? Siapa yang memberinya keberanian? Benar sekali. Kak, aku selalu merasa pandanganmu agak sempit. Apa katamu? Kecocokan status? Oh, aku ingat. Dulu kamu menikah demi cocokkan status dengan kakak ipar yang baik itu yang tidak bisa bertemu 2 kali setahun dan di luar punya segudang wanita simpana, bahkan anak hara. Sudah dibawanya ke rumah. Kenapa? Kamu tidak seimbang hati melihatku tidak perlu mengorbankan cinta demi keluarga? Kamu? Kamu? Lin Muye,
Kakakmu sudah cukup menderita karena pernikahan politik untuk keluarga. Jangan membicarakannya lagi. Maaf, Nona besar, aku memahami perasaanmu. Dan aku turut bersimpati dengan keadaanmu. Aku, Nona besar keluarga Lin, perlu dikasihani olehmu? Adapun aku dan Lin Muye, itu adalah urusan antara kami berdua. Masuk atau tidaknya ke gerbang keluarga Lin. Mau masuk atau tidak, itu ditentukan oleh Xie Jinglan. Aku ada urusan lain. Aku pergi dulu. Tidak akan menemanimu lagi. Kamu berhenti! Kamu siapa? Kamu hanyalah seorang yang hina. Hati-hati! Maaf. Oh, buta ya! Meng Jiao, Cheng Hu, segera blokir semua pintu keluar. Akulah penguasa Xuan. Xie Jinglan. Apa? Xuan? Semua orang Xuan, dengarkan perintah. Tangkap Xiao Kun untukku. Xie Jinglan, apa yang akan kamu lakukan di pertemuan dagang? Berani sekali, berani bicara seperti itu pada bos. Apakah aku, Xuanj, harus meminta izinmu untuk bertindak? Nona Lin, bukankah aku sudah bilang tadi? Bisakah aku masuk ke keluarga Lin atau tidak? Bukan tergantung pada izinmu, tapi pada keinginanku. Jinglan, aku benar-benar tidak tahu. Ternyata kamu adalah orang yang begitu penting. Sebelumnya aku salah bicara. Izinkan aku meminta maaf dulu. Mengingat kita adalah sahabat. Kamu pasti bisa memaafkanku kan? Suwantang, kamu membuatku jijik. Pergi! Oh, pergi. Seseorang, antarkan Nona Lin dan para tuan, serta Nyonya, kembali untuk beristirahat. Kamu? Sekarang, saatnya kita berbicara baik-baik, bukan? Kamu ingin mati seperti apa? mati. Aku, Zhao Kun, hari ini belum akan mati. Oh? Maukah kamu lihat siapa yang datang? Xiao Yun? Kenapa kamu datang? Ibu. Atau seharusnya aku memanggilmu Bibi. Kamu memanggilku apa? Apalagi pemilik kedai ini kecil. Kenapa menipuku? Xiao Yun, aku melakukannya untuk... Kenapa kamu membunuh ayahku? Apa yang kamu bicarakan? 20 tahun yang lalu, kamulah yang membunuh ayahku. Agar bisa menggantikan posisinya. Benar kan? Yang membunuh ayahmu adalah dia. Aku bersembunyi selama 20 tahun. Hanya untuk menyelidiki siapa pembunuh kakak kita. Sekarang aku sudah menemukannya. Kamu tidak percaya padaku lagi ya? Kamu telah menipuku selama lebih dari 20 tahun. Apa hakmu untuk membuatku percaya padamu? Baik. Anggap saja aku telah menipumu selama 20 tahun. Tapi jasa pengasihanku selama 20 tahun ini, kamu sama sekali tidak peduli lagi ya? Baik, kamu sudah dewasa. Aku tidak bisa mengaturmu lagi. Tapi dendam hari ini harus kubalas. Ayo. Tunggu. Wen Xuan, dengarkan perintahku. Lepaskan Zhao Kun. Giok ini, bagaimana bisa ada di tanganmu? Kau mencurinya dariku? Ini seharusnya memang milikku.
Apa yang harus kulakukan? Xuannya terbagi menjadi dua faksi, yaitu Zige dan Wen Xuan. Masing-masing memiliki tanda pengenal. Kebanyakan orang di Xuan Tidak pernah melihat Xie Jinglan, hanya mengenali tanda pengenalnya. Kita hanya perlu mendapatkan salah satu dari dua tanda pengenal itu, maka dapat memerintah semua orang. Di mana kedua tanda pengenal itu? Sepengetahuanku, semuanya ada di tangan Xie Jinglan. Zige, aku tidak tahu. Tapi, tanda pengenal Wen Xuan adalah sebuah giok. Asalkan kau bisa mencuri giok itu, Lepaskan Zhao Kun. Xie Jinglan, kau kalah. Ayo orang-orang. Tangkap wanita jahat ini, pembunuh saudara dan perebut tahta. Baik, pembunuh saudara, perebut tahta. Hari ini aku ingin melihat siapa di antara kita berdua yang akan menang. Meng Jiao, Cheng Hu, serang. Ini. Zhao Kun, yang kalah adalah kamu. Bos, salah paham. Semua ini salah paham. Salah paham. Tadi siapa yang bilang aku membunuh kakak untuk merebut posisi? Dan siapa yang menghasut Xiao Yun mencuri Gyoku? Zhao Kun, kamu benar-benar menyusun rencana yang hebat. Sekali. 20 tahun sudah. Akhirnya aku bisa membalas dendam untuk kakak. Hari ini adalah hari kematian. Kamu. Bos, maafkan aku. Mas Ibu. Cheng Hu. Kenapa kamu? Tidak menyangka, kan? Langkahku jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Jauh lebih besar. Cheng Hu, sudah lama jadi orangku. Datang. Tangkap Meng Jiao. Mas. Xi Jinglan. Oh, Xi Jinglan. Akhirnya aku yang menang. Oh ya, lupa memberitahumu. Pisau belati itu beracun mematikan. Kamu pasti mati. Dasar pengkhianat tak tahu terima kasih. Ibu? 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 Maafkan aku. Xiao Yun. Maafkan aku. Xiao Yun. Justru ibu yang harus minta maaf padamu. Nanti kamu sendirian. Harus jaga dirimu baik-baik. Ibu. Sungguh adegan yang mengharukan. Hanya saja. Pada akhirnya, berakhir dengan dikhianati semua orang. Ayo, kita pergi. Tidak, Ibu. Jangan. Jangan nakuti aku. Aku tidak mau. Ibu. Tidak. Tidak. Ibu. Ibu. Wah,
Sandiwara ini sudah cukup. Kamu datang untuk apa? Setidaknya, kami pernah bersaing. Aku datang untuk mengantarnya. Xie Yuan, Xie Jinglan sudah mati. Xuan, sudah waktunya punya tuan baru. Aku harap kamu lebih baik menyerahkan Giok Weng Xuan dengan patuh. Apa maksudmu? Bukankah kita sudah sepakat kalau dia mati? Akulah Tuan Xuan berikutnya. Benarkah? Aku tidak ingat pernah mengatakan itu. Kamu orang yang hina dan tak tahu malu. Hina? Kamu lebih hina dariku. 20 tahun lalu, kematian ayahmu adalah perbuatanku. Tidak ada hubungannya dengan Xie Jinglan. Dengan tanganmu sendiri, kamu membunuh orang yang paling dekat di dunia ini. Kamu membohongiku. Sebenarnya Xie Jinglan ini bisa dibilang orang yang hebat. Selama bertahun-tahun, tidak pernah menunjukkan wajah aslinya. Hanya beberapa orang kepercayaannya yang tahu identitas aslinya. Lalu, bagaimana kamu bisa tahu? Tentu saja karena kakak sejatiku adalah orang kepercayaannya. Bagaimana bisa kamu? Kenapa bisa kamu? Bertemu lagi, Tuan Muda. Ternyata kamu juga. Sampai saat ini, aku tak perlu menyembunyikannya lagi. Benar. Akulah dalang di balik semua ini. 20 tahun lalu, aku bersekongkol dengan Zhao Kun untuk membunuh kakak. Kupikir Xuanjia akan jatuh ke tanganku. Tapi tiba-tiba muncul pemimpin baru. Dia menstabilkan situasi dalam waktu singkat. Dan membawa pergi anak yatim kakak. Itu adalah kamu, Xie Yun. Aku ingin menyingkirkannya. Tapi dia sangat berhati-hati dan sangat tangkas. Aku tak pernah menemukan kesempatan yang tepat. Aku menyusup di sisinya selama 20 tahun. 20 tahun ini. Aku menyuruh Zhao Kun menyuap Cheng Hu. Merangkul hati orang. Sendiri tak berani menunjukkan sedikit pun kecurigaan di hadapannya. Sekarang, akhirnya, aku menunggu kesempatan yang tepat. Semua ini berkat kamu, Tuan Muda. Kalian ternyata satu tim. Datang, rebut giok itu untukku. Lepaskan aku. Dengan giok ini, posisi pemimpin Xuan akhirnya akan menjadi milikku. Belum giliranmu untuk memimpin. Sudah lama tidak berjumpa semuanya. Xi Jinglan. Tidak mungkin. Bukankah kau sudah mati? Cheng Hu, sudah saatnya kembali. Iya.
Cheng Hu, bagaimana kau? Cheng Hu, dia selalu orangku. Tusukannya padaku juga sudah direncanakan. Nanti, gunakan pisau belati ini, tusuk aku. Bos, bagaimana aku bisa? Tenang, ini pisau belati buatanku. Tidak mematikan. Kau berani menipuku dengan kematian palsu. Kalau aku tidak mati, ikan besar di belakangmu ini bagaimana mungkin muncul? Meng Jiao, aku sudah lama curiga padamu. Hanya saja tidak menyangka kau bisa bertahan 20 tahun. Hebat, sungguh hebat. Namun, sekarang kau kembali pun sudah terlambat. Giok ukiran ini sudah ada di tanganku. Xuanyi tidak lagi dikuasai olehmu seorang. Benarkah, Xiao Yun? Ibu, inilah Giok Wenchuan yang asli. Ibu. Apa? Yang ada di tanganmu itu palsu. Xiao Yun, bukankah kau sudah bergabung dengan kami? Hanya pura-pura menyerah saja. Xiao Yun sudah, sejak saat dia diculik oleh kalian, menceritakan semuanya kepadaku. Sini, makan mie dulu. Xiao Yun, sebenarnya ada apa? Aku. Xiao Yun, apapun yang terjadi, ibu akan selalu menjadi sandaran terkuatmu. Ibu. Ibu, ada satu hal yang harus kukatakan padamu. Xiao Yun, ikuti saja apa yang kukatakan. Tapi Bu, Xiao Yun, maafkan aku sudah menipumu begitu lama. tidak apa-apa. Kau adalah ibuku sehari, maka selamanya kau adalah ibuku. Ternyata semua ini sudah kamu rencanakan. Kak, buat apa kita masih banyak bicara dengannya? Meng Jiao, Zhao Kun, kalian sudah di ujung tanduk? Masih tidak mau menyerah? Aku tahu, meski aku menyerah, aku tetap tidak akan bisa hidup. Lin Mui, Jangan bergerak! Berani bergerak, aku bunuh dia! apa yang kamu mau aku lakukan? Carikan aku mobil! Sekarang! Kah, jangan biarkan dia pergi, Ibu. Baik, aku setuju. Kamu pergi siapkan mobilnya. Asalkan kamu tidak menyakitinya, aku akan membiarkanmu pergi. Jangan bergerak! Biarkan dia pergi. Bos, mobilnya sudah datang. Sudah sesuai perintahmu. Mobilnya sudah dibawa ke sini. Bisa lepaskan dia sekarang? Bagus. Lin Mui ya? Jie Jinglan, sampai jumpa lagi. Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja, Kah. Kok kamu biarkan dia kabur begitu saja? Jangan buru-buru. Dia sudah seperti orang mati. Mobil itu akan meledak. Giok yang kuberikan padanya adalah pemicunya. Tunggu saja lihat berita besok. Pada malam tanggal 3 Agustus, sebuah mobil penumpang kecil di kota kami meledak saat melaju di jembatan layang. Pengemudi tewas di tempat. Saat kejadian, kepadatan lalu lintas rendah, tidak ada korban lain yang terluka. Bu, kamu benar-benar akan pergi. Meng Jiao sudah tiada. Zhao Kun sudah ditangkap. Dan kamu juga sudah dewasa. Sudah waktunya bagiku untuk istirahat. Bos, Mari, mulai sekarang.
Kamu yang memegang kamu yang memegang Wenshuan. Bu, apakah aku benar-benar bisa? Aku sangat yakin menyerahkan Xuan kepada kalian berdua. Kalau begitu, bos, apa rencana Anda selanjutnya? Tentu saja jalan-jalan bersama aku. Lin Muye, kamu yang tak pernah hilang ini, kenapa datang lagi? Kakak ingin keluar untuk refreshing. Aku sukarela menjadi pengikut sekaligus pemandunya. Tidak boleh. Dendam kakak sudah terbalaskan, Suangi. Juga sudah diserahkan kepada kalian berdua. Aku ingin berjalan-jalan dulu. Hal lain kita bicarakan nanti, Xiaoyun. Jaga dirimu baik-baik. Hah? Bu, kamu benar-benar ingin dia menjadi ayah tiriku? Lihat saja kinerjanya. Ayo pergi. Bukan. Ingatlah untuk merindukanku. Kakak duduk dengan baik. Kita berangkat. Ayo.